Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludia Mirsafa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa Barat. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Oki tidak terima diganggu temannya ketika sedang membersihkan lantai kelas yang kotor. Ia marah dan bisa mengontrol emosinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Ya, Bu. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Oki bertengkar ya sama Wahyu. Iya, Bu. Habis kesal sih. Kenapa kesal, Nak? Wahyu terus-terusan mengganggu saya, Bu. Dia melompat-lompat di lantai yang sedang saya bersihkan. Sehingga lantainya jadi kotor lagi deh. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Wahyu? Saya marah-marah, Bu, sampai saya memaki Wahyu. Bahkan saya membanting alat pengepel lantai itu, Bu. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya kan? Ya, Bu, masa saya akan diam saja melihat dia seperti itu? Saya sudah susah payah membersihkan lantai yang kotor agar terlihat bersih kembali. Malah dia yang melompat-lompat dari pel yang masih basah. Kan jadi kotor lagi, Bu. Ya wajarlah kalau kamu marah ya, karena sudah capek-capek membersihkan lantai agar terlihat lebih bersih. Sekarang Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih buruk dari hal itu. Misalnya memukul temannya. Nah sekarang ayo kita pikirkan bersama-sama. Marah dan membanting alat pengepel lantai, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman, Bu. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar dan menahan amarah, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan Oki lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih sabar dan menahan amarah. Kalau ada yang melakukan seperti itu lagi, maka saya harus melakukan kepada ibu guru lagi. Ya, tepat sekali tindakanmu ya, Nak. Tetap semangat. Sekarang boleh silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Nesa Septiani. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru. Saya bisa mengendalikan diri dari amarah karena teman kelas saya.
Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Kasus kedua. Farel akhir-akhir ini sering tertidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Farel, akhir-akhir ini Ibu melihat kamu sering tertidur di kelas, padahal pembelajaran baru saja dimulai. Iya, Bu. Kira-kira berapa kali tidur di kelas akhir-akhir ini? Sering, Bu. Kira-kira 6 kali. Menurutmu tertidur di kelas itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan, Bu. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Bagaimana nak? Setuju? Setuju, Bu. Nah sekarang kita coba cari solusi bersama-sama ya. Ya, Farel sering tertidur di kelas. Pasti ada alasannya. Kenapa sih Farel sering tertidur di kelas? saya sering begadang, Bu. Main game di HP, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati itu? Tahu, Bu? Kalau tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut Farel, keyakinan kelas apa yang sudah Farel langgar? Disiplin, Bu. Ya, disiplin ya. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Karena dengan disiplin, saya tidak akan tertidur di kelas. Saya akan lebih bisa menghargai waktu. Bisa membedakan kapan waktu belajar dan kapan waktunya bermain. Betul, menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Seperti kita menghargai guru yang sedang mengajar di depan kelas. Kemudian tugas sekolah Farel juga bisa dikerjakan dengan mudah. Iya, Bu. Saya minta maaf. Saya menyesal karena sering tertidur di kelas. Iya nak, minta maaf itu adalah salah satu sifat yang terpuji. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak tertidur di kelas lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai larut malam lagi, agar tidak tertidur lagi di kelas, Bu. Baik Farel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak tertidur lagi di dalam kelas. Sekarang, boleh silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Ardiano. Terima kasih, Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan tidur sampai larut malam lagi agar tidak tertidur di kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.